siswi semoga selalu sehat dan semangat belajarnya. Di kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Yogi Rahman Setiawan, akan mengajar materi kimia di mana submaterinya itu larutan elektrolit, itu kelas 10 semester 2. Kita lanjut. Adapun tujuan pelajaran dari materi kimia di mana submaterinya larutan elektrolit, yang pertama, siswa dapat mengetahui apa sih itu larutan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui kelarutan dari jenis-jenis larutan yang ada. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui larutan elektrolit. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, semoga kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, bisa dilihat di gambar, yaitu yang pertama itu ada gambar gula. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambar teh ya. Jadi kedua gambar tersebut kita harus bisa membedakan mana yang namanya pelarut dan mana namanya terlarut ya. Bisa dilihat di slide yang pertama itu gambar gula. Jadi gambar gula itu bisa dikatakan terlarut karena apa? Karena zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Artinya apa? Ketika gula itu dimasukkan ke dalam air, maka gula tersebut akan mudah terlarut atau zat kandungan dari gula tersebut atau glukosanya lebih sedikit daripada air. Kemudian air teh, ya, air teh itu disebut dengan pelarut. Mengapa disebut pelarut? Karena jumlahnya lebih banyak dari zat terlarut. Contohnya air teh atau air. Jadi pada dasarnya ketika gula dicampur dengan teh, maka bisa dikatakan teh manis tersebut disebut larutan karena terbentuk dari zat pelarut dan terlarut. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya di mana tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kelarutan. Nah, kelarutan sini adalah kemampuan zat untuk melarutkan. Jadi melarutkan artinya apa? Kemampuan zat yang terlarut tersebut agar cepat habis di dalam pelarut tersebut. Contohnya seperti gula. Ketika gula tersebut kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk, maka gula tersebut akan cepat habis. Cepat habisnya gula tersebut itu disebut dengan kelarutan. Nah, bisa dilihat di slide di sana ada namanya kelarutan air gula. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kelarutan air gula di dalam air tersebut? Yang pertama itu suhu. Ya, yang pertama suhu. Jadi suhu, semakin besar suhu di dalam air, maka kelarutan atau gula akan cepat habis. Karena semakin panas suhu tersebut, gula yang ada dalam gelas yang berisi air akan cepat. Yang selanjutnya yaitu volume pelarut. Ya. Jadi volume pelarut artinya apa? Ketika air tersebut dengan volume yang besar, nah kemudian kita masukkan gula, kemudian kita aduk, maka pelarut atau gula tersebut akan cepat habis karena volume dari pelarut tersebut sangat banyak. Kemudian yang ketiga itu ada namanya ukuran zat terlarut. Artinya apa? Kalau ukuran misalkan gula, ya mungkin sini ada yang pernah lihat itu gula batu. Jadi kalau misalkan gula batu tersebut diaduk di dalam air, maka gula tersebut akan lama terlarutnya. Karena apa? Ukuran dari volume gula tersebut sangat besar. Beda halnya seperti dengan gula pasir. Kalau gula pasir memiliki ukuran yang lebih kecil, namun jika diaduk maka gula tersebut akan lebih cepat habis. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu larutan elektrolit. Ya, jadi larutan elektrolit ini berada pada tujuan pembelajaran yang ketiga. Jadi apa sih itu larutan elektrolit? Mengapa kita harus mempelajarinya? Jadi sebenarnya larutan elektrolit tersebut merupakan sebuah partikel atau ion-ion yang bergerak bebas. Ya, jadi ketika ion-ion atau molekul atau ion yang sifat positif dan negatif itu bergerak bebas di dalam air, ya, ketika bergerak bebas maka akan terjadi sebuah larutan elektrolit atau bisa dikatakan memiliki arus listrik atau pengantar arus listrik yang sangat baik. Nah, contoh dari larutan elektrolit ini adalah larutan garam atau NaCl. Jadi kesimpulannya larutan elektrolit ini mampu mengantarkan listrik. Nah, jadi ada larutan elektrolit, ada lawannya. Lawannya apa? Larutan non elektrolit. Jadi larutan non elektrolit itu larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Jadi apa yang menyebabkan kenapa tidak bisa mengantarkan arus listrik? Karena ion-ion di dalam air
itu tidak bergerak bebas atau saling mengikat satu sama lain, sehingga ion positif dan ion negatifnya itu tidak bisa bergerak bebas. Jadi pada akhirnya ion positif dan ion negatifnya itu bersatu dan tidak bergerak. Nah, jadi dia istilahnya bahasa dalam kimia itu tidak terionisasi. Nah, contoh dari larutan non elektrolit ini adalah larutan glukosa atau larutan gula dan larutan sabun. Baik, itu dari larutan elektrolit. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi di sini saya memperlihatkan gambar supaya siswa dan siswi itu paham bagaimana sih proses dari terionisasinya larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Untuk gambar yang di sebelah kiri ya, diperhatikan itu namanya many ion atau many ions ya, sama. Jadi many ions itu adalah banyaknya ion atau banyaknya muatan positif dan muatan negatif tersebut bergerak bebas secara acak di dalam larutan. Jadi ketika pada gambar pertama sebelah kiri itu ada larutan elektron yaitu bersifat negatif dan bersifat positif, itu bergerak bebas ya mengelilingi larutan, maka akan menghasilkan atau memiliki elektrolit kuat atau mampu mengantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian di gambar ke tengah, ya, gambar yang di tengah itu nomor 2, itu namanya V-ions atau bisa dikatakan ion lemah. Jadi bisa lihat di gambar. Kenapa bisa dikatakan ion lemah? Karena muatan positif dan muatan negatifnya itu jumlahnya sedikit dan pergerakannya itu tidak terlalu bebas. Ya, jadi bisa lihat di gambar itu. Kalau paling sebelah kiri larutan kuat itu dengan badannya positif dan negatif mampu menghasilkan elektrolit kuat. Nah, kemudian yang ketiga itu non elektrolit. Jadi non elektrolit itu tidak mampu menghantarkan listrik. Ya, jadi bisa lihat di gambar yang nomor 3 itu ion positif dan ion negatifnya itu saling melekat satu sama lain sehingga tidak bisa bergerak bebas atau tidak bisa terionisasi. Kemudian ketika tidak terionisasi mengakibatkan larutan tersebut tidak mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Jadi mohon diperhatikan, kesimpulannya larutan elektrolit kuat itu adalah air garam atau NaCl. Itu mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian non elektrolit itu kebalikannya, itu tidak mampu menghantarkan arus listrik. Itu yang disebut dengan non elektrolit, contohnya air gula dan air sabun. Baik, sekian dulu pembelajaran pada kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan praktikum elektrolit dan non elektrolit. Terima kasih.